Sesi yang berikut kita akan melanjutkan untuk lebih detail mengetahui tentang anatomi tubuh, jiwa, dan roh manusia. Tadi dalam sesi pertama ada yang menjawab bahwa binatang itu nggak punya jiwa. Baik, mari kita lihat Imamat 17 ayat 11. Saudara, saya kagum betul, Alkitab ini hebat. Inilah tulisan yang merevolusi dunia kedokteran. Saya ulangi, Imamat 17 ayat 11 ini adalah tulisan yang merevolusi dunia kedokteran. Kenapa? Sebelum ada ayat ini dikenal oleh orang, maka dunia kedokteran dulu kejam sekali. Kalau ada orang sakit, misalnya perutnya sakit, karena kan nggak tahu, langsung dibelah tubuh itu, dilihat perutnya ada apanya. Dulu kalau ada orang sakit tangannya, langsung dibuka ada apa tangannya. Ngeri sekali. Nah, ketika ayat ini dikenal orang kagum, maka itu ini satu-satunya tulisan di dunia. Saya tanya dulu, kalau saudara ke dokter umum ya, bukan dokter mata atau dokter gigi umum, apa yang pertama kali dokter itu periksa? Apanya? Tekanan darah, detak jantungnya normal atau tidak. Nah, mengapa dunia kedokteran setiap kali periksa pasien harus tekanan darahnya dulu? Ini ayatnya. Karena apanya makhluk? Ayo baca, apanya makhluk? Nyawa makhluk ada di mana? Dalam darahnya. Nah, sejak ditemukan ayat ini, maka dunia kedokteran mengalami revolusi yang luar biasa. Siapa bisa memberikan saya kalimat lain tentang kata nyawa? Nyawa itu apa? Nafas, apalagi? Jiwa. Nah, itu dia. Jiwa itu nyawa. Jadi jiwa manusia ada di mananya? Awas bilang di hidung, awas ya. Di mana jiwa manusia? Di darah. Nah, sekarang kalau begitu, binatang itu punya darah atau tidak? Nah, kalau dia punya darah berarti dia punya jiwa. Hanya manusia yang punya 3 bagian ini: roh, jiwa, tubuh. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan hanya punya apa? Ayo, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan punya apa? Hanya tubuh saja. Maka itu kalau kita potong dia gini gak nangis, karena dia gak merasa sakit. Karena tumbuh-tumbuhan tidak punya darah. Malaikat terdiri dari apa? Ayo, malaikat dari apa? Roh. Maka itu kita gak bisa lihat malaikat karena dia gak punya fisik. Setan, roh juga, kita gak bisa lihat. Papa di surga, roh juga. Hanya manusia yang paling hebat, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Binatang punya berapa bagian? 2. Apa saja? Tubuh dan jiwa. Apa buktinya kalau dia nggak punya roh? Nggak ada apa? Nggak ada akal pikiran. Salah, binatang bisa mikir juga. Kenapa kalau kita kejar anjing dia lari? Itu kan mikir. Ayo, bukan itu, ayo. Kenapa? Nah, ini dia. Baca dulu Kejadian 2 ayat 7. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau tidak ada Kejadian 2 ayat 7, maka manusia tidak beda dengan binatang. Nah, Darwin yang menemukan teori manusia itu secara gampang asalnya dari binatang, dari kera, dia nggak baca ayat itu. Mungkin kakeknya dia monyet, maka itu dia menemukan itu. Enggak, sudah. Lalu, ayo baca Kejadian 2 ayat 7. 1, 2, 3. Ketika
stop. Dibuatlah manusia dari apa dan apa? Debu tanah. Nah, ini rahasianya. Ternyata bahan baku tubuh dan tulang manusia itu bahannya sama dengan bahan baku yang dipakai oleh untuk Tuhan untuk binatang. Maka itu binatang punya daging, punya tulang, kita juga punya daging dan punya tulang. Karena dibuat dari debu tanah. Nah, kalimat berikut yang membedakan. Baca 1, 2, 3. Terus baca. Dan mengembuskan apanya? Nafas hidupnya. Dalam bahasa Ibrani ruh, itu roh. Dan menghembuskan rohnya kepada manusia. Lalu manusia jadi apa? Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara, binatang itu bukan makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena disebut makhluk hidup itu yang punya roh, punya kehidupan. Karena roh kita itu adalah rohnya siapa? Jawab baik-baik. Kejadian 2 ayat 7. Roh kita itu rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Maka itu kita bisa merasa perlu Tuhan. Coba saya tanya ini. Sekejam-kejamnya seorang pembunuh, sejahat-jahatnya seorang manusia yang gak Kristen sekalipun, tiap kali seorang manusia itu berbuat jahat, ada suara apa di dalam hatinya itu? Suara apa? Dia bicara apa itu? Ya, bicara apa? Suara itu bunyinya bagaimana? Menuduh. Kenapa kamu buat itu? Betul tidak? Nah, binatang nggak punya itu. Maka itu kalau ada kucing curi ikan tetangga, dia nggak rasa salah. Betul? Nggak rasa salah. Binatang nggak punya rasa salah karena nggak punya roh. Hanya manusia yang punya roh. Maka itu manusia sadar ada Tuhan. Nah, ini bedanya. Siapa nama anjing di belakang lagi tidur itu? Ada namanya nggak dia? Siapa namanya? Black kok coklat? Bagaimana kalian? Black itu hitam. Namanya siapa anjing itu? Bom. Yang betul Black atau Bom? Pak Filipus saya jawab berapa Filipus? Stop. Bingung. Tanya Pak Filipus saja. Siapa namanya anjing itu Pak? Yang di belakang itu. Sampai dia bangun, lihat tuh. Dia kaget bangun itu. Yang itu Pak. Oh, Blackie. Yang lain bagaimana itu? Stop. Nah, lihat itu. Setenang-tenangnya Blackie di ruangan ini, dia tidak pernah ingin berdoa. Betul? Jadi binatang itu tidak ada yang pernah sadar adanya Tuhan. Karena binatang tidak punya roh. Maka itu kalau binatang mati nggak perlu didoakan, dikubur didoakan, nggak perlu. Karena nggak punya roh. Hanya manusia yang punya roh. Maka itu penting sekali kita mengerti ini. Jadi binatang cuma ada dua. Apa dan apa tadi? Tubuh dan jiwa. Rohnya tidak. Hanya manusia yang sadar. Nah, binatang itu tidak ada yang bisa tertawa, apalagi tersenyum. Nah, baru sadar tuh. Ayo, siapa nganggap binatang pernah tersenyum atau tertawa? Ada? Mana? Siapa? Gimana? Yang dipelihara. Siapa yang dipelihara? Siapa bilang anjing pernah tersenyum? Lo jujur anjing, kalau dia tersenyum engkau kencing di celana, lihat aja. Misalnya tiba-tiba ya, Pak Berkat bilang Scooby Doo itu film. Nah, anjing binatang apa
apa saja tidak bisa tertawa atau tersenyum. Mereka bisa gembira. Ya no ya? Ikan di akuarium, siapa pernah pelihara ikan di akuarium? Kalau mereka tahu orang yang rajin memberi mereka makan itu pulang, ikannya itu bisa berenang cepat, betul? Betul tidak? Itu tandanya ikan itu girang. Begitu pula anjing. Dia tahu siapa yang suka main dengan dia, suka memberi makan. Dia tahu. Begitu dia tahu orang itu datang, dia lompat sana, lompat sini, wah lari masuk ke kaki. Tapi nggak mungkin aja anjing. Begitu. Betul ada anjing tertawa? Tidak ada. Semua binatang gak bisa tertawa, hanya manusia yang bisa. Nah itu dia, karena kita punya roh. Yang berikut, binatang itu pintar, manusia juga pintar karena punya jiwa. Tapi binatang tidak kreatif, hanya manusia yang kreatif. Kenapa hanya manusia kreatif? Apa bahasa Inggrisnya pencipta? Ayo, apa bahasa Inggrisnya pencipta? Kreator, the creator. Nah, mengapa hanya manusia yang bisa kreatif, binatang tidak? Karena kita serupa dan segambar dengan kreator, the creator. Maka itu kita bisa kreatif. Dan kita punya kreativitas. Binatang sama sekali nggak punya kreativitas. Kalau binatang punya kreativitas, pasti ada singa dan kuda ke salon cukur. Kalau binatang kreatif, pasti ada bebek renang gaya kuku, gaya punggung. Wih, bebek mahal itu. Mereka nggak kreatif, tapi mereka pintar. Manusia kreatif, kita bisa buat apa saja. Yang berikut, binatang punya akal budi dan kepandaian. Manusia juga punya akal budi dan kepandaian. Tapi binatang tidak punya intelektual. Manusia punya intelektual. Apa bedanya intelektual dan kepandaian? Gampang. Manusia bisa belajar bahasa Inggris walaupun kita orang Indonesia. Bisa tidak? Bisa. Pernah lihat sapi kursus bahasa Jepang? Manusia bisa menghitung. Binatang tidak bisa. Siapa punya anjing anaknya 8, diambil 2, dia bisa hitung nggak? Kok tinggal 6 gitu? Nggak ada. Binatang nggak bisa. Tidak punya intelektual. Tapi kita punya. Kita bisa belajar apa saja, binatang nggak bisa. Yang berikut, binatang punya daya ingat, punya karena ada darah. Kita pun punya daya ingat, tapi binatang tidak punya memori. Kita punya memori. Maka itu binatang nggak pernah ingat mana anak, mana adik, mana kakak, mana om, mana tante, mana kemenakan. Binatang nggak punya itu. Betul? Kalau manusia punya, karena punya memori. Manusia bisa melacak jauh dari mana asalnya. Nah, bagian ini yang kita akan bahas lebih panjang lagi, saudara. Bagian ini, ya. Ayo. Jadi dalam pelayanan baru yang bagi yang baru bergabung di sisi kedua, saya ingin memberi pendahuluan dikit saja. Sisi pertama tadi kita belajar, seorang hamba Tuhan itu sama dengan siapa? Dokter. Tapi kita lebih hebat dari dokter. Kenapa? Kalau dokter hanya belajar satu bagian, anatomi satu bagian saja. Tapi kalau kita belajar semua, harus tahu untuk melayani orang sama seperti seorang dokter mendiagnosa penyakit. Kenapa bisa begini? Cari gejalanya, sejak kapan, dan semuanya. Nah, seperti itu. Nah, saudara, di antara 3 bagian jiwa, apa saja tadi? Jiwa kok. Pikiran, kemauan, perasaan. Maka
Di antara tiga ini manusia punya memori. Nah, memori ini yang menyimpan semua kejadian sejak kita masih dalam kandungan sampai kita umur sekarang. Binatang nggak punya memori itu. Mereka hanya punya daya ingat. Jadi apa saja perbuatan baik maupun salah, jahat maupun baik, apa saja itu semua terekam. Penyebabnya rekaman di memori kita. Oke, sekarang kita buka dulu surat Paulus Filipi 3 ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13. Salah seorang boleh baca ayat itu. Mengapa ada firman ini untuk manusia? Mengapa bukan binatang? Binatang nggak punya itu. Ya, salah seorang silakan. Filipi 3:13. Yang kuat. Ya, berdiri. Yang kuat suaranya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapkanku. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakang. Apa kata lain di belakangku? Masa lalu. Binatang tidak punya masa lalu. Ya, binatang tidak punya masa lalu. Hanya manusia yang punya masa lalu, dan kita bisa menyimpan semua masa lalu kita. Siapa pernah ngalami begini? Nggak ada apa-apa, lagi santai-santai, semuanya lagi mikir. Tiba-tiba ada seorang yang tertawa sendiri, nggak ada apa-apa. Pernah tidak? Dia lagi ngapain itu? Dia lagi ngapain? Ingat sesuatu masa lalu. Nah, binatang nggak ada yang begitu. Karena kelihatan burung tertawa sendiri, nggak ada. Mereka nggak bisa tertawa. Nah, masa lalu kita ini merekam semua yang pernah terjadi. Yesaya 65 ayat 22. Agak sulit ya di bagian ini, tapi pelan-pelan kita mengerti. Yesaya 65 ayat 22. Jadi Pak Lipi, Pak Berkat, Kosma, kalau kita melayani Pak Hendra, selalu kita lihat masa lalu orang. Itu menentukan. Itu penyebab semuanya. Yesaya 65 ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Yang saya mau uraikan adalah ini. Sebab siapa apanya? Ayo baca, sebab apa? Umur siapa? Umatku. Siapa itu umatku? Manusia. Ya, sebab umur manusia itu akan apa? Sepanjang umur pohon. Saudara, sampai saya ketemu seorang profesor dari Universitas Indonesia, dia dokter dan dia ahli biologi. Dia bukan Kristen, ya dia bukan Kristen, tapi dia menolong saya untuk mengerti ini. Namanya Profesor Uy. Ya, dia diri dan pemilik Kalbe Farma, perusahaan obat hebat. Sudah tua, sudah emeritus. Dia bukan Kristen. Waktu saya bahas masalah kejiwaan dan saya baca ayat ini, dia kaget. Ternyata saudara, saya juga baru tahu. Dengarkan baik-baik. Semua binatang di dunia ini punya batas umur. Manusia juga punya batas umur, tidak? Berapa tahun umur manusia rata-rata dia mati? 70, 80. Anjing berapa tahun? Berapa? Belum pasti, sudah pasti 4 tahun. Wih, pendek betul. Ya kamu makan kalau 4 tahun sudah mati dia. Ayo, berapa tahun? 15. Terlalu tua, rata-rata 13. Begini cara hitung umur anjing. Jadi umur anjing itu bedanya 7 tahun dengan umur kita. Artinya kalau anjing itu umur setahun, buat manusia dia umur berapa? 7 tahun.
Kalau dia umur 11 tahun, berarti dia umur berapa kalau manusia? 77 tahun. Maka itu anjing 10 tahun ke atas sudah tua sekali. Nah itu cara ngitung. Jadi semua kuda punya batas umur, harimau punya batas umur, gajah juga. Nah, tapi pohon tidak punya batas umur. Pohon itu tidak mati kalau nggak ditebang. Biarkan dia hidup, akan hidup terus. Maka itu Alkitab berkata umur umatku akan sepanjang umur pohon. Tapi yang penting bukan panjang umurnya. Ini yang hebat. Siapa pernah belajar biologi waktu masih di SMP dulu? Setiap pohon kalau kita potong, kita tebang, ada apa di dalamnya? Ya, lingkaran apa? Ayo cepat, ini biologi. Lingkaran apa? Lingkaran tahun. Bahasa asingnya apa? Bahasa biologinya itu apa? Kambium. Nah, dengarkan ini saudara. Saya kagum pada Alkitab. Maka itu belajarlah ilmu jiwa dari Alkitab, bukan dari Fakultas Ilmu Jiwa. Setiap kambium itu menunjukkan 1 tahun. Jadi kalau saudara potong pohon dan saudara hitung lingkarannya ada 200 sekian banyak, berarti pohon itu umur berapa? 200 tahun lebih. Di Amerika pernah ditemukan dan dimasukkan museum pohon yang lingkarannya lebih dari 1.300 lingkaran. Saya pernah lihat museum itu dan disebutkan pada waktu pohon ini di sini itu Amerika merdeka. Apalagi wah sampai jauh, sampai pada zaman Roma dulu, hebat sekali. Lebih hebat lagi, di setiap kambium itu bisa diketahui. Kalau kambiumnya lebar, maka para ahli mendeteksi di tahun itu musim hujannya cukup banyak sehingga pohon itu subur. Tapi kalau lingkaran tahunnya tipis, maka orang tahu pada tahun itu ada kemarau panjang. Bukan itu saja, bisa diselidiki. Ketika diambil, pengetahuan makin bertambah, ilmu makin hebat, maka bisa dideteksi pada kambium yang kesekian di daerah itu ada penyakit apa. Pohon itu nyerap. Hebat sekali. Jadi setiap kambium lingkaran itu menyimpan data di tahun itu. Nah, waktu saya mempelajari Yesaya 65, saya baru ngerti. Misalnya, kalau seorang anak kecil umur 3 tahun, dengar ya, waktu dia tidur bersama orang tuanya, maka itu besok kalau punya anak jagain. Misalnya, kalau saya konseling orang masalah pencabulan, seperti dokter harus tanya apa tadi? Sejak kapan? Nah, 90 sekian persen kita ini ngerti percabulan ketika kita masih balita, waktu kita tidur satu kamar dengan ayah ibu, namanya anak, tiba-tiba kebangun, mungkin haus atau mungkin ingin kencing, bangun. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Ketika anak ini umur 3 tahun, dia terbangun tengah malam, dia lihat, maaf, ternyata ayah ibunya sedang melakukan hubungan suami istri, tapi dia nggak ngerti. Dia cuma ngeliat, ngapain, nggak tahu. Karena tidak ada reaksi, dia tidur lagi. Loh, ini serius saudara. Maka itu tidak dianjurkan anak-anak kecil tidur bersama orang tua. Dia nggak ngerti, tapi dia ngeliat, dia tidur lagi. Ketika dia mulai dewasa, maaf, anak tetangga mungkin, ada om atau tante yang nginap di rumah, ngajak main anak kecil ini, atau pembantu memandikan dia, maaf, terus alat kelaminnya dimainkan oleh pembantu itu. Nah itu masuk, dia simpan, tapi dia nggak tahu. Ketika dia mulai dewasa,
naluri seksnya mulai muncul, dia mulai ingat lagi. Nah, istilahnya iblis putar kembali rekaman itu. Oh, begitu. Nah, di situ mulai masuknya dosa. Seorang anak kecil yang dari umur kecil sudah dibentak, dikatai bodoh kamu, bodoh kamu. Kata-kata bodoh itu terekam di kambiumnya waktu lingkaran tahun ketiga misalnya. Maka ketika dia belajar, apa saja yang dia pelajari, suara itu muncul, aku bodoh, aku tidak bisa. Ngerti nggak maksudnya? Nah, inilah anatomi jiwa manusia. Kita harus tahu betul. Maka itu kenapa Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangku. Anak kecil yang suka dipuji dari kecil. Wah, kamu hebat, kamu itu pintar, kamu itu bisa. Maka anak itu jadi anak pemberani karena didorong terus waktu masa kecil. Kenapa ada anak yang suka memukul, suka membunuh dan semuanya? Karena dari kecil dia mengalami kekerasan dalam hidupnya. Simpan kebenaran ini. Saya lanjutkan. Ada kebenaran yang luar biasa. Yesaya 43 mulai ayat yang ke-18. Kita masih pada anatomi manusia karena kita hamba Tuhan. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya. Apa firman-Nya? Janganlah ingat-ingat hal yang kapan? Hal yang dahulu. Nah, inilah psikologi ilmu jiwa dalam Alkitab. Jangan kau ingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua, janganlah apa? Perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, kata Papa, lihat. Lihat apa ayat 19-nya? Papa hendak apa? Membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Begini saudara, ketika anak kecil nangis, minta sesuatu, marah pada orang tuanya, maka cara yang paling baik untuk menenangkan anak itu, bawalah sesuatu. Betul? Bawalah sesuatu yang anak itu suka. Ayo, siapa bisa menggambarkan kepada saya? Ya, siapa bisa menggambarkan kepada saya kalau ada anak kecil sedang marah, nangis, minta sesuatu nggak diberi, terus ibunya datang bawa mainan atau bawa gula-gula atau bawa sesuatu yang menarik, gayanya bagaimana? Matanya ngelirik, matanya ngelirik ya? Ngelirik kok, ngelihat apa yang dipegang itu. Jadi ngerti gak ilustrasi itu? Nah, itu ayatnya. Lihat, Papa bilang, ketika hal-hal yang dahulu mengganggu hidup kita, ketika masalah-masalah zaman purbakala merusak logika kita, apa datang? Lihat anakku, aku buat yang baru untuk kamu. Masa kamu gak lihat ini? Iya, aku buat yang baru. Wah, saya kagum kepada ayat itu. Jadi masa lalu kita itu sangat berbahaya. Banyak hamba-hamba Tuhan gagal dalam pelayanan bukan karena iblis, tapi karena masa lalunya belum selesai. Saya berikan beberapa contoh. Ini terjadi di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru. Waktu saya ngajar, ternyata direktur sekolah teologi itu mendengar pelajaran ini. Dia baru sadar. Anak mereka yang pertama, ya bayangkan, Banjar, daerah Kalimantan Selatan, seperti Pontianak berapa tahun yang lalu, jalan transportasi masih pakai sungai, belum jalan darat. Nah, anak ini tiap kali diajak naik ginting atau kelotok, mendengar suara kelotok, ini ada ketakutan luar biasa. Sampai pernah dipukul. Karena kalau mereka pelayanan, anak ini nggak mau naik ke ginting atau kelotok, dipukul
ngomong, nangis, sampai dikatakan saking jengkelnya karena nggak bisa tidak, dikasih anti modus supaya tidur, baru dibawa pergi. Nah, ketika saya ngajar ini, direktur itu sadar waktu kandungan umur 3 bulan. Mereka pulang dari pelayanan malam, nggak ada lampu, biasa bukan? Kalau terpaksa malam nggak ada lampu karena ketinting atau kelotok itu. Belum sampai di rumah, ketinting mereka menghantam balok. Bisa tahu orang yang suka di sungai, terbaliklah perahu itu. Panik. Bayangkan siapa nggak panik? Tapi Tuhan tolong semuanya selamat. Ternyata trauma si ibu waktu mengandung anak itu terekam di memori anak itu. Nah, saya kembali ke ayat 18. Mengapa Papa menggunakan 2 kata kerja waktu yang berbeda? Satu hal-hal yang kapan? Baca kitab Surah 18. Satu hal-hal yang kapan? Dahulu. Yang satu lagi zaman purbakala. Nah, saya meneliti mengapa ada 2 kata itu. Hitungannya begini, antara hal-hal yang dahulu dan zaman purbakala, mana yang lebih lama? Purbakala. Nah, langsung saja saya ngomong. Ternyata semua bayi yang masih dalam kandungan itu merekam apa saja yang terjadi dalam hidup ibu. Itulah zaman purbakala. Hal-hal yang dahulu itu setelah kita lahir, sejak umur 0 hari itu sampai seterusnya. Maka itu anak direktur sekolah kitab ini merekam peristiwa perahu orang tuanya terbalik, tapi dia belum lahir. Nah, saya beri contoh yang lain lagi. Mungkin ada orangnya, mungkin, tapi ini contoh. Siapa pernah ketemu ada seorang anak, dari mulai dia bertumbuh, dia sudah nggak suka bapaknya, nggak suka bapaknya, nggak tahu kenapa, aku benci bapaknya. Padahal ditanya kenapa, nggak tahu. Nah, saya pernah menyelidiki kasus itu. Mengapa ada anak benci bapaknya tapi dia nggak tahu? Ternyata waktu dia dalam kandungan, bapaknya selingkuh, ibunya sakit hati pada bapaknya. Nah, seringkali ibu sakit hati itu ngomong, nah, bapakmu itu kurang ajar, sambil pegang perutnya. Bapakmu itu jahat, bapakmu itu begini. Saudara kaget sekali. Ternyata itu mempengaruhi jiwa anak itu. Maka itu jaga yang mengandung. Maaf, saya ngomong lagi, jangan tersinggung ya, maaf. Tadi pagi ada orang yang telepon, kandungannya 5 bulan di USG, anak itu laki. Saya bilang jangan bilang laki, USG bisa salah. Kemarin malam kami dapat cerita dari seorang bapak di Ngabang. 2 anaknya, yang pertama 1 9 tahun, 1 7 tahun. Dua waktu di USG laki, jadinya perempuan dua-dua. Saudara, sampai hari ini dunia kedokteran tidak bisa mengetahui penyebabnya. Hormon itu bisa berpengaruh hanya karena diinginkan salah. Misalnya, kalau kandungan itu anak perempuan, tapi orang tuanya ingin anak laki, maka hormon laki lebih kuat daripada hormon perempuan. Maka kalau dia lahir, dia bisa jadi tomboy. Tahu kata tomboy? Anak cewek tapi kayak cowok, atau sebaliknya. Nah, maka itu kenapa sampai ini dunia kedokteran menemukan. Pernah dengar ada orang kelamin ganda? Nah, itu karena keinginan yang salah dari orang tua. Maka itu sejak dalam kandungan anak-anak sudah merekam yang dikatakan yang terjadi pada orang tua. Ngeri sekali. Itulah zaman purbakala. Jadi kita harus tahu bahwa hal-hal
hal seperti itu mempengaruhi kejiwaan kita sampai sekarang ini. Maka itu jangan anggap enteng. Semua kita manusia punya pengaruh masa lalu yang sangat kuat, dan itu harus diberes. 2 Korintus 5:17. Coba lihat 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5:17. Nah, inilah obatnya. Oke? Jadi kalau saudara melayani orang seperti dokter, setelah tahu penyebabnya, gejalanya sejak kapan, maka dokter mulai buat resep, betul? Buat resep, dokter mulai buat resep untuk pasien itu. Dan setelah kita tahu latar belakang seseorang dan kita layani baik-baik, maka kita buatkan resep. Ini resep yang pertama. Apa bunyi firman itu? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Inilah obat yang paling manjur untuk menyelesaikan masa lalu seseorang. Masukkan orang itu di dalam Kristus lewat kuasa darahnya, lewat firman-Nya. Katakan amin. Maka yang lama lenyap, yang baru itu timbul. Hanya Yesus bisa merubah hidup orang. Resep yang kedua, Filipi 4 ayat 8. Terus orang itu kita ajar. Saya lihat ada beberapa yang nyatetnya hanya ayatnya saja. Itu nggak baik. Kalau saudara nulis hanya ayat-ayatnya saja, saudara lupa tentang apa. Nah, saya harapkan yang mencatat ayat-ayatnya saja pinjam catatan temannya yang cukup lengkap. Setuju untuk itu? Ya harusnya itu penting. Kalau cuma catat ayatnya kita nggak akan ngerti. Udah, Filipi 4 ayat 8. Ini obat yang kedua. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, ya, pelan-pelan. Semua yang apa? Pelan-pelan. Semua yang apa? Yang benar. Kedua, yang mulia. Ketiga, yang adil. Keempat, yang apa? Semua yang manis. Yang manis. Yang kelima, Semua yang sedap didengar. Yang keenam, semua yang disebut kebajikan. yang disebut kebajikan. Yang ketujuh, dan patut dipuji. Kedelapan ada enggak? 8 atau 7? Saya lupa. 7 atau 8? 8 sebetulnya. 7 atau 8? Oke. Suruh apakan oleh Tuhan? Ayo baca. Suruh apakan semua itu? Ayo baca. 1, 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara, inilah masalah yang terjadi dalam hidup kita manusia. Kita sering mikir yang negatif atau yang positif? Nih, jawab. Kita sering kali mikir negatif atau positif? Negatif. Orang yang berpikiran negatif, apalagi hamba Tuhan, kalau pikirannya negatif terus, bagaimana dia bisa melayani orang lain? Kalau pengaruh masa lalu kita cukup banyak yang negatif, yang jelek, dan kita belum sembuh, maka kita melayani orang lain itu akan ke bawah. Nanti Pak Pendeta Hendra akan saksi. Waktu dia masih kecil, papanya itu kejamnya luar biasa. Bagi papanya Pak Hendra, anak-anak tidak boleh berkata tidak. Tidak bisa, nggak ada. Nanti tidak bisa. Waktu saya dengar cerita itu ngeri. Begitu bapaknya bilang suruh ini, bilang nanti, nggak pakai ABC, langsung dipukul. Nah, tanpa dia sadar sebelum Tuhan pulihkan sudah jadi hamba Tuhan. Dia buat itu untuk anaknya. Karena memorinya menyimpan semua peristiwa masa lalu itu. Dan itu harus disembuhkan. Lihat firman Tuhan luar biasa, bukan? Hanya Yesus Tuhan yang bisa merubah orang. Maaf, nanti kalau saudara praktek, maaf izinkan saya ngomong, saya sedih. Hamba-hamba Tuhan yang masa lalunya belum dipulihkan, kalau dia terima praktek, mahasiswa praktek,
mereka akan menekan mahasiswa praktek ini, akan jadi kejam kepada yang praktek itu. Pernah ada yang mengalami seperti ini sudah semester akhir praktek, suami istri yang batuan gak jadi contoh, mereka bertengkar di mimbar beda dengan di rumah, sampai anak-anak gak mau dengar papanya khotbah karena bapaknya munafik. Kenapa mereka bisa main sandiwara seperti itu? Karena masa lalunya belum sembuh. Maka itu pengaruh penting dalam hidup kita tentang masa lalu, jangan dianggap enteng. Nah, binatang tidak pernah menyimpan masa lalu, tidak ada, karena mereka nggak punya memori. Kita punya memori. Maaf, anak kecil dilecehkan, tahu kata dilecehkan? Maaf ya, saya ngomong langsung. Seorang anak kecil perempuan, masih kecil, dia nggak tahu apa-apa. Mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 8 tahun, masih kecil. Maaf, dilecehkan, diganggu masalah seksual, dia nggak ingat. Tapi begitu dia mulai remaja, muncul kembali gambar itu. Nah, banyak mereka yang menikah walaupun keluarga hamba Tuhan, istri tidak bisa melayani masalah seks pada suaminya. Kenapa? Karena dia trauma. Waktu masih kecil pernah diganggu oleh seorang laki-laki, sehingga bayangan itu muncul, suami yang ganggu dia. Ini jadi masalah. Bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, setiap kali ada mahasiswa-mahasiswi salah, hukuman itu tidak menyelesaikan, tapi menyembuhkan masa lalu itu menyelesaikan. Maka itu penjara-penjara di Indonesia tidak menyelesaikan masalah, malah jahat orang itu masuk penjara. Harusnya gereja yang menyembuhkan bangsa ini, karena kita punya kuasa ini. Bagian terakhir, Markus pasal 1, Injil Markus pasal 1. Saya minta para dosen beri perhatian khusus ini ya, juga hamba-hamba Tuhan. Lipi, pelayananmu pada suku Melayu akan lebih hebat kalau ini dipakai. Markus pasal 1 ayat 1 mulai. Inilah apa? Permulaan apa? Injil tentang siapa? Yesus Kristus anak Tuhan. Saya stop dulu. Kalau ada kalimat inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, maka seharusnya yang dibahas itu tentang siapa? Ayo jawab, tentang siapa yang dibahas selanjutnya? Ya tentang Yesus dong. Karena inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Tapi saya kaget, saya dapat rahasia tahun 78. Lihat ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah siapa yang tampil. Nah, ini yang saya bingung. Jelas dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Tapi kok yang ditampilkan Yohanes Pembaptis? Mana Yesusnya? Rekan-rekan pendeta, penginjil, hamba-hamba Tuhan, dosen-dosen, pakailah prinsip Injil Markus sebelum kita nginjili orang. Yaitu sebelum Injil tentang Yesus kita sampaikan, maka pelayanan Yohanes Pembaptis harus masuk duluan. Luruskanlah jalan baginya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Maka itu banyak penginjilan gagal karena pelayanan Yohanes Pembaptis tidak didahului, tidak mendahului, langsung Injil, orang nolak. Nah, apa itu pelayanan Yohanes Pembaptis? Langsung kita lihat Yesaya pasal 40. Yesaya pasal yang ke-40. Kita melihat ayat ini. Yesaya pasal 40.
Langsung ayat yang ketiga sampai 5. Yesaya 40 3 sampai 5. Dua sesi ini jelas tidak cukup, tapi Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengembangkannya sendiri. Katakan amin. Roh Kudus akan menolong saudara mengembangkan, ini hebat sekali. Coba ya, sesama kalian saling melayani. Pakai ayatnya itu Yakobus 5:16. Nanti saya akan tunjukkan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah padang belantara, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Tuhan kita. Ayat 4, saya pelan-pelan. Sebelum Injil sampai, maka pelayanan Yohanes Pembaptis harus sampai. 1. Setiap apa? Lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Sudah 2. 3. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. 3. 4. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Kalau itu terjadi, ayat 5, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Nah, dahsyat sekali ayat yang kelima. Maka kemuliaan dari surga akan terbit, orang melihat semuanya. Kapan? Kalau 4 hal itu diselesaikan. Yang sudah pernah belajar ilmu jiwa, saya tanya, mengapa dalam dunia psikologi ilmu jiwa karakter dasar manusia dibagi berapa hal? 4. Apa saja? Kolerik, sanguin, flegmatik, melankolis. Oke. Ternyata ilmu jiwa mengambil ayat ini karena psikologi pertama di dunia ditemukan oleh orang Kristen dari Inggris. Saya lupa siapa namanya. Tadi nyebut apa pertama? Kolerik. Bagaimana karakter orang kolerik? Keras, tegas, apalagi cuek. Ya, orang kolerik itu lurus. Oke, nah kita lihat di bagian 4 hal ini, orang kolerik masuk yang mana? Saya akan tunjukkan. Dia itu orang yang berbukit-bukit, gunung dan bukit. Karena orang kolerik itu orang sombong, angkuh, merasa hebat, yang lain direndahkan. Tidak dosa, tidak dosa. Ini karakter dasar manusia. Maka orang kolerik harus diapakan menurut ayat ini? Setiap gunung dan bukit diapakan? Dipapras habis kesombongannya supaya rata dia. Yang kedua, orang apa tadi? Flegmatis. Ya, orang kayak apa karakternya? Ya, santai, nggak mau repot-repot. Dia itu nggak mau yang tegang-tegang, tidak mau. Semuanya harus dibuat gampang. Orang ini secara keadaan bagus, gampang ngikut arus semuanya itu. Tapi ini bahaya kalau dia dalam melayani Tuhan, apalagi dalam pernikahan. Kalau 2 karakter berbeda bisa perang terus gitu. Contohnya orang kolerik kawin dengan orang melankolis, bubar itu. Betul enggak? Bubar, betul. Maka itu nih hebat Alkitab itu luar biasa. Nah, orang flegmatis kita masukkan ke tanah yang bentar. Bukit, berbukit. Tanah berlekuk-lekuk. Bukan berlekuk-lekuk. Sanguin, berlekuk sanguin. Iya. Pokoknya yang pertama itu melankolis, lembah ya. Oke. Bukit-bukit yang tidak pernah stabil. Orang flegmatis itu nggak pernah stabil. Ya, orang flegmatis itu nggak pernah tegas. Maka itu naik turun, naik turun. Sore begini, pagi berubah. Pagi begini, sore begitu, terus begitu. Nah, cenderung
cenderung orang itu ada sedikit pelin. Yang berikut apa tadi? Sanguin. Nah, sanguin itu yang terakhir di sini, yang berlekuk-lekuk. Kenapa disebut sanguin? Ya karena orang itu berani tantangan, rame. Saya lihat roller coaster, begitu. Orang sanguin itu rame sekali, ceria hidupnya, tidak salah. Nah, yang terakhir keempat, melankolis, lembah. Orang melankolis selalu menghukum diri sendiri. Aku ini bodoh, aku tidak berdaya, aku ini jelek, aku ini begini. Itu melankolis. Tapi Tuhan bilang yang lembah diapakan? Tutup, uruk, bangun sesuatu. Kalau pelayanan Yohanes Pembaptis masuk surga, maka kemuliaan surga akan turun di situ. Nah, jadi semua orang perlu mengalami pemulihan ini. Semua. Apalagi anak-anak yang dari kecil hidup dengan orang tua yang kejam, maka cenderungnya dia suka menghukum orang lain. Nah, biarlah ini akan menolong kita untuk kita dipulihkan total. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Ini resep yang berikut. Obatnya itu semuanya firman. Yohanes 15 ayat 3. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Oleh karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau pakaian kita yang kita pakai ini kotor, bersihkannya bagaimana? Jangan dibuang. Beli sabun pencuci, maka jadi bersih lagi. Begitu pula hidup yang kotor, jiwa yang kotor, masa lalu yang kotor, masa lalu yang pahit, masa lalu yang jahat, ternyata hanya bersih oleh firman Tuhan. Firman itu memulihkan kita sambil kita dilayani. Baca dulu satu ayat lagi. Kolose 3:21. Siapa yang bisa menyakiti anak? Ayo baca. Siapa yang bisa menyakiti anak-anak? Baca. Ayo baca 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, jangan engkau sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Terjemahnya sangat salah. Bukan tawar hatinya. Begitu seorang ayah melukai hati anaknya, dia jadi jahat dan rusak. Aneh. Waktu kita masih kecil, aneh sekali. Ini firman Tuhan itu. Sesalah-salahnya mama, ibu kepada kita. Kalau kita nakal, ibu kita pernah hajar kita enggak? Pernah, karena kita nakal. Tapi aneh, sekeras-kerasnya ibu mengajar kita, bapak juga pernah ngajar kita. Secara fakta, anak-anak lebih dendam ke siapa? Ke bapak. Aneh. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Catatnya ayatnya karena ada waktu. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 12. 1 Tesalonika pasal 2 7 sampai 12. Nanti saudara pisahkan. Di dalam ayat-ayat itu Tuhan menunjukkan ada 4 fungsi ibu dan 6 fungsi bapak. Ya oke lah, coba lihat sepintas. Buka Alkitab saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai yang ke-8 dulu saya baca. Itu 4 fungsi ibu. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 mulai. Itu untuk ibu, ya. Tetapi kami berlaku ramah. Garis bawahi ramah. 1. Di antara kamu sama seperti siapa? Seorang ibu. Kedua apa? Mengasuh. Ketiga apa? Merawati anaknya. Keempat ayat 8. Demikianlah kami sebagai ibu tadi dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi
tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi 4 fungsi ibu, ya: ramah, mengasuh, merawati, menyayangi. Udah? Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan betapa saleh. 1. Saleh itu artinya takut akan Tuhan. Saleh. 2 apa? Adil. Baca Alkitab. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu kami seperti apa? Kami seperti siapa? Bapak terhadap anak-anaknya. Yang keempat, telah menasihati kamu. 5, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam, dan meminta dengan sangat, artinya mendisiplin, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. 6 fungsi Bapa. 1, saleh. 2, adil. 3, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. 6, mendisiplin. Nah, secara sepintas, antara bapak dengan ibu, siapa pembentuk karakter anak? Bapak ibu, bapak ibu, yang mana coba? Orang ibu. Bapak pembentuk karakter anak. Ada kata mendisiplin, ada kata menasihati, ada kata menguatkan hati. Oke. Jadi penasihat itu di bapak atau di ibu? Ayo, penasihat itu di bapak atau ibu? Lu baca Alkitabnya, jangan lihat. Sama bilang ibu tadi. Nah, nggak baca Alkitab. Nah, nggak salah. Yang bilang ibu tidak salah. Kenapa? Ini fakta. Waktu kita masih kecil, kalau kita minta nasihat, kita lebih senang ke bapak atau ke ibu? Nah, itu masalahnya. Kenapa jawab ibu? Saya meneliti ini. Mengapa semua anak waktu masih kecil pasti minta nasihatnya ke ibu? Ternyata, awas kamu besok jadi ibu. Jangan pernah nasihati anak. Kalau anak-anak minta nasihat ke ibu, bilang tunggu bapakmu. Kenapa anak-anak lebih senang minta nasihat ke ibu? Karena sosok ibu itu gampang, apa-apa boleh. Ya sudah. Ibu itu nggak mau repot. Maka itu penasehat harus di tangan bapak. Sekarang coba renungkan, apa jadinya seorang manusia yang bertumbuh dari anak-anak ke remaja, ke pemuda, ke dewasa, dan tidak pernah punya penasehat? Jadi apa anak itu? Jadi apa? Liar. Jadi liar. Ngeri sekali. Maka itu kenapa Maliaki 4 ayat 6 berkata, setan itu merusak ayah, bukan ibu. Karena begitu penasihat dirusak, anak hancur. Mengapa anak-anak lebih gampang mengampuni ibunya daripada mengampuni bapaknya? Karena ada hukum ini. Coba saya tanya dulu ya. Ini dahsyat Alkitab itu, saudara. Saya tiap kali merenungkan firman, saya itu kagum pada Bapak di surga. Bagi anak-anak, bapak atau ibu yang boleh salah? Loh, ini serius. Enggak usah ragu-ragu. Ayo, waktu kalian dulu masih kecil, bapak atau ibu yang boleh salah? Arti gini, anak-anak itu lebih mudah memaafkan ibunya atau bapaknya. Mungkin saya berkata begitu. Nah, siapa memberitahu anak-anak itu bahwa ibu itu boleh salah tapi bapak itu tidak? Ternyata bagi semua anak, bapaknya itu idola. Apa tadi idola? Yang dikagumi. Anak-anak selalu menjagokan bapakku, bapak. Jangan tersinggung ibu-ibu. Tapi itulah naluri anak. Sama seperti kalau kita nonton film, nonton DVD, seru, ya terakhir jagoannya mati, nyesel nggak? Ngapain nonton?
Nah, itulah hati seorang anak pada bapaknya. Maka itu 3 hal yang pertama yang bapak punya harus apa tadi? 1 harus apa? Saleh. Di mata anak-anak ibu boleh salah tapi bapak tidak. Saleh itu takut Tuhan. Bapak harus apa? Adil. Bapak harus apa yang ketiga? Tak bercacat, nggak boleh salah. Nah, ketika bapak salah waktu kecil, lalu disuka pukul anaknya, anak itu sakit hatinya dalam sekali. Jadi kalau saudara melayani, kenalilah anatomi, amin. Kenalilah anatomi jiwa, pikiran, kemauan, perasaan. Emosi kita sering tidak stabil karena dari kecil dilukai terus, berontak. Minta Roh Kudus melanjutkan ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Roh Kudus akan menolong. Nanti saya akan beri waktu untuk tanya jawab. Sekarang biar Pak Endra memberi kesaksian dulu. Tuhan memberkati saudara.